Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya sayangi dan saya banggakan, kali ini kita bertemu kembali yang pertama kali pada PJJ PJJ SKI semester genap ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya ya mendapat kesehatan, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran SKI, mari anak-anak kami ajak untuk membaca basmalah sebagai awal pembelajaran materi SKI. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pelajaran SKI kelas 9 ini yang dipelajari pada semester genap ini, pertama materinya adalah Wali Songo. Kemudian yang kedua, bab kedua adalah para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, meliputi Abdurrahman Singkil dari Aceh, Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi dari Kalimantan. Kemudian yang bab 3 materinya adalah tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yaitu pertama Yai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi kemasyarakatan Islam yaitu Muhammadiyah. Yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi kemasyarakatan Islam yaitu NU Nahdlatul Ulama. Mari kita mulai anak-anak. Materi yang pertama adalah Wali Songo. Tentu saja anak-anak semuanya sudah kenal Wali Songo. Nah, ini Wali Songo terdiri dua kata, wali dan songo. Wali itu ya berasal dari bahasa Arab waliyun, wali kekasih. Songo adalah basa Jawa, jumlah hitungan songo. Bahasa Indonesianya 9. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah wali 9. Namun yang terkenal umumnya menyebut wali songo. Nah, ini wali songo ini jasanya besar sekali dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Wali Songo sebagai jantung penyiaran Islam di Jawa. Ajaran-ajaran Wali Songo itu memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, kadang-kadang ya pengaruhnya menyamai daripada pengaruh seorang raja. Makanya masyarakat Jawa memberikan gelar Wali Songo dengan sebutan Sunan. Nah, ini Sunan itu dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi, dijunjung di atas. Makanya ya Wali Songo itu sebutannya Sunan. Mari kita bahas satu persatu. Siapa Wali Songo itu? Nah, ini yang terkenal dalam sejarah. Satu adalah Maulana Malik Ibrahim atau disebut Sunan Gresik. Nah, itu ada sebutan gelar Sunan Gresik. Yang kedua Raden Rahmat atau sebutannya Sunan Ampel. Ketiga yaitu Raden Maulana Mahdum Ibrahim adalah Sunan Bonang. Yang keempat Raden Mas Syahid atau dikenal dengan Sunan Kalijogo.
Nomor 5 adalah Raden Paku, Raden Ainul Yakin, yang terkenal dengan sebutan Sunan Giri. 6 Raden Qasim atau Syarifuddin, atau disebut yang dikenal dengan Sunan Derajat. 7 adalah Raden Ja'far Shadiq, yaitu Sunan Kudus. 8 Raden Said atau Umar Said, atau disebut Raden Prawoto, itu sebutannya Sunan Muria. 9 Syarif Hidayatullah, atau disebut Sunan Gunung Jati. Jadi 9 wali itulah mendapat sebutan dengan gelar apa? Sunan. Makanya 1 sampai 9 sebutannya ya Sunan. Ya, saya ulang ini. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ini anak-anak harus hafal. Ya, wali 9 kok tidak hafal ya? Nah, ini kurang memperhatikan. Jadi harus dihafalkan. Wali 9 itu siapa, harus hafal. Kemudian proses Islamisasi Jawa ini adalah hasil daripada perjuangan dan kerja keras para wali songo. Nah, proses Islamisasi di Jawa ini sebagian besar berjalan secara damai, ya, tanpa ada konflik atau gejolak baik politik maupun kultural. Meskipun terdapat konflik yang skalanya sangat kecil sehingga tidak mengesankan sebagai perang atau kekerasan. Jadi saya ulang lagi bahwa proses Islamisasi oleh wali songo itu berjalan dengan damai, karena memang dilakukan dengan cara-cara damai, dengan cara-cara akulturasi. Ya, ini. Kemudian kehadiran wali songo ini jelas bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Mengapa demikian? Karena wali songo menerapkan metode dakwah dengan cara akomodatif atau dengan lentur. Nah, kedatangan para wali songo ini di tengah-tengah masyarakat Jawa tidak dipandang sebagai sebuah ancaman. Para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama seperti peninggalan Hindu Buddha sebagai media dakwah. Dengan sabar sedikit demi sedikit wali songo bisa memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya lama yang sudah berkembang. Nah, metode inilah bisa disebut dengan metode sinkretis atau akulturasi. Jadi ini anak-anak ya, wali songo ini sehingga berhasil mengislamkan bumi Nusantara. Sekarang kontribusi wali songo apa? Nah, ini diantaranya terdapat beberapa bentuk budaya lama telah dimodifikasi oleh para wali. Misalnya Sunan Kalijogo ini membolehkan pembakaran kemenyan. Semula pembakaran kemenyan ini menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijogo fungsinya dialihkan, tidak untuk sarana upacara penyembahan dewa, namun sebagai wewangen pengharum. Nah, ini Islam kan tidak melarang memakai wangi-wangian. Ya, fungsinya dialihkan, diubah sebagai pengharum wewangen, sehingga ketika seorang muslim berdoa, nah ini dengan suasana ruangan yang harum, diharapkan doa itu bisa dilaksanakan dengan khusyuk.
Ini kontribusi daripada Wali Songo. Yang kedua Sunan Kudus. Nah, ini. Jadi kita kenal dengan Mbah Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Ini orang Kudus ya. Karena apa itu wasiat atau nasihat daripada Sunan Kudus melarang orang Kudus itu menyembelih lembu bagi masyarakat Muslim Kudus. Larangan ini bentuk daripada toleransi, menghargai terhadap adat istiadat yang ada pada masyarakat Hindu di Kudus sebelum Islam. Sehingga orang Islam Kudus sampai sekarang tidak berani atau tidak mau menyembelih sapi, karena ini adalah arahan daripada Sunan Kudus, yaitu untuk toleransi kepada orang-orang Hindu yang menganggap bahwa sapi itu adalah binatang yang dianggap keramat atau dianggap suci. Ini bukan berarti Islam secara syariah melarang menyembelih sapi, tetapi ini karena ini Sunan Kudus menghormati, menghargai pada agama lain, sehingga sampai sekarang orang Kudus tidak elok menyembelih sapi. Yang ketiga, para wali mengadopsi bentuk atap masjid. Umumnya bentuk atap masjid adalah bertingkat tiga. Ini merupakan peninggalan tradisi lama Hindu, namun para wali memberikan penafsiran baru terhadap bentuk atap tersebut dengan melambangkan tiga unsur yang ada di agama Islam. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Sehingga tiga bentuk itulah menandakan, menggambarkan, melambangkan adanya iman, Islam, dan ihsan. Inilah kontribusi Wali Songo. Sekarang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ini satu-satunya wali yang paling tertua, paling sepuh di antara Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim itu nama lainnya yaitu Maulana Maghribi, atau nama lain Syekh Maghribi itu ya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Atau nama lain daripada Sunan Gresik adalah kakek bantal. Nah, ini kakek bantal. Maka sebutannya Sunan Gresik banyak. Maulana Maghribi ya Sunan Gresik, Maulana Syekh Maghribi ya Sunan Gresik, kemudian kakek bantal juga Sunan Gresik, Maulana Muhammad Kubro juga Sunan Gresik. Kemudian Sunan Gresik ini dalam menyebarkan agama Islam adalah menggunakan dengan cara kegiatan belajar mengajar, sehingga ia pertama kali menyebarkan agama Islam lewat cara pendidikan, sehingga dia disitulah mendirikan sebuah pondok pesantren yang pertama kali di Jawa. Makanya cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Jawa atau di Indonesia adalah yang pertama kali mendirikan adalah Mbah Sunan Gresik. Boleh dikatakan sebagai cikal bakal berdirinya pondok pesantren. Sekarang perjuangan daripada Sunan Gresik. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Beliau
ya sebagai wali yang sangat tinggi ilmunya, mempunyai wawasan yang sangat luas. Kemudian Sunan Gresik, ya, di antaranya bidang yang dimiliki selain seorang ulama juga seorang yang ahli tata negara yang ulung. Sunan Gresik dikenal sebagai tata negara yang sangat ulung. Beliau mampu mengelola tata negara dengan baik. Kemudian selain itu juga sebagai tabib, ya, tukang apa itu nyembur, cara istilah saiki, mengobati orang yang sakit, ya, dalam bahasa Arabnya tabib. Sunan Malik Maulana Ibrahim pandai dalam hal pengobatan. Makanya dia, ya, didatangi oleh masyarakat untuk menolong orang yang sedang sakit. Yang ketiga, selain di atas juga sebagai ahli bidang pertanian dan juga bidang dagang berdagang. Dia datang di samping mengajar di pondok juga, ya, melakukan, ya, kesehariannya bercocok tanam, di samping itu juga pernah dagang. Yang keempat adalah sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren, ya, tadi sudah saya katakan sebagai cikal bakal berdirinya pondok pesantren. Yang kelima adalah sebagai guru kebangsaan para pangeran. Jadi banyak raja-raja atau pangeran-pangeran bangsawan yang belajar, ya, minta nasihat daripada Mbah Sunan Gresik. Yang keenam sebagai penasihat raja dan para menteri. Jadi penasihat kerajaan itu Mbah Sunan Gresik. Nah, oleh karena itu perjuangan, ya, hanya harus kita teladani, harus kita tiru, menteladani kepribadian Mbah Sunan Gresik. Di antaranya keteladanan yang harus dicontoh adalah beliau adalah seorang yang ulet gigih dalam berdakwah. Artinya apa? Tokoh yang terkenal ulet gigih dalam berdakwah. Hambatan dan tantangan yang beliau hadapi ketika berdakwah dijalani dengan sabar, ya, tanpa mengeluh. Yang kedua, ini keteladannya bersikap jujur, ya, bersikap jujur as-sidqu. Yang ketiga, ramah dan berkepribadian luhur. Nah, ini punya kepribadian luhur, akhlakul karimah. Yang keempat adalah selalu cinta damai. Makanya, ya, dia berdakwah mengembangkan Islam dengan cara-cara yang damai, tidak menggunakan cara kekerasan. Yang kelima adalah berjiwa sosial, suka menolong, membantu orang yang sangat membutuhkan. Beliau beri pertolongan, beliau beri, ya, bantuan. Contohnya tadi, ya, ahli pengobatan, ada orang yang minta tolong untuk menyembuhkan penyakit yang diderita, dia apa? Siap memberikan apa? Bantuannya menolong orang tersebut. Yang keenam yaitu suka bekerja keras. Nah, ini. Jadi inilah, ya, keteladanan yang harus kita contoh, ya, kita ini sebagai kepribadian yang sangat luhur. Berikutnya adalah yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ini nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di daerah Campa Aceh tahun 1401 Masehi. Wafat di Surabaya tahun 1481. Beliau adalah putra daripada Sunan Gresik. Ibunya, ya, ibunya bernama Candrawulan. Nah, ini Candrawulan, ini ibunya
Mbah Sunan Ampel. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang Adipati Tuban yang bernama Nyi Ageng Manila. Dari perkawinan itulah lahir putra-putri, di antaranya putranya yaitu menjadi bagian daripada Wali Songo. Siapa itu? Putranya Mbah Sunan Ampel yang menjadi Wali Songo. Nah, ini satu adalah Sunan Bonang, yang kedua Sunan Derajat. Dua-duanya diasuh oleh bapaknya sendiri, yaitu Mbah Sunan Ampel. Kemudian Mbah Sunan Ampel ini termasuk berperan dalam pendirian kerajaan Demak, kerajaan Sultan Demak, Kesultanan Demak. Karena pendirinya ini adalah muridnya sendiri, yaitu Raden Patah. Makanya Mbah Sunan Ampel itu mempunyai murid-murid yang terkenal, ada yang menjadi wali, ada yang menjadi raja. Di antaranya yang menjadi wali putranya sendiri tadi, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Selain itu dari yang lain ada juga yang menjadi sunan lagi, yaitu Sunan Giri. Ini muridnya Mbah Sunan Ampel. Nah, termasuk Raden Patah ini juga muridnya Mbah Sunan Ampel. Jadi tokoh-tokoh menjadi tokoh-tokoh di kalangan masyarakat. Nah, makanya Mbah Sunan Ampel ini melantik Raden Patah sebagai raja pertama, sultan pertama kerajaan Demak. Sehingga perannya sangat besar sekali dalam kerajaan Demak, termasuk penasihat daripada kerajaan Demak. Kemudian apa ajaran atau wejangan yang dilakukan oleh Sunan Ampel, yaitu terkenal dengan Molimo, atau dalam bahasa Indonesia menjauhi 5 hal yang tercela. Molimo, moh nglakoni perkara 5. Molimo itu apa? 1. Moh main atau tidak melakukan judi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri dan merampok, termasuk korupsi. Yang keempat, moh madat, tidak mau memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba, morfin dan lain sebagainya, sabu-sabu. Ini termasuk moh madat. Yang 5 adalah moh madon, tidak mau bermain perempuan atau tidak mau zina. 5 hal ini adalah larangan syariat Islam. Makanya benar wejangan dari Mbah Sunan Ampel, kita harus meninggalkan molimo. Artinya apa? Moh nglakoni 5 perkara, tidak mau main, tidak mau ngombe, tidak mau maling, tidak mau madat, tidak mau madon, tidak mau main. Artinya apa? Tidak melakukan perjudian. Moh ngombe tidak mau mabukan, moh maling tidak mau mencuri, begal, ngerampok, korupsi dan lain-lain. Yang keempat, moh madat, tidak mau menggunakan obat-obat terlarang seperti pakai narkotika, narkoba, termasuk candu. Nah, ini yang kelima, moh madon, tidak mau bermain
perempuan, selingkuh, zina, ya, kumpul kebo. Nah, ini jadi istilah-istilah itu harus ditinggalkan. Makanya ini ya bagus sekali ajaran atau wejangan daripada Mbah Sunan Ampel. Dia menetap di Ampel Dinta. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara pendidikan. Makanya dia di Ampel Dinta mendirikan sebuah pondok pesantren yang muridnya banyak sekali yang sudah saya sebutkan tadi ya. Makanya dia menggunakan lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, beliau dikatakan sebagai sesepuh sepeninggal ayahnya yaitu Mbah Sunan Gresik. Beliau menggantikan kedungannya menggantikan ayahnya sebagai sesepuh Wali Songo. Makanya dia pemimpin Wali Songo. Boleh dikatakan sebagai bapaknya para wali. Jadi itu Mbah Sunan Ampel menggantikan kedudukan ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia, sehingga beliau peranannya sebagai mufti, memberikan fatwa baik pada kalangan para wali dan pada raja-raja kerajaan Islam. Jadilah Mbah Sunan Ampel sangat besar jasanya terhadap pengembangan Islam. Jadi itu anak-anak, karena waktunya sudah tidak cukup, oleh karena itu kami cukupkan sekian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sebelum kita tutup, anak-anak tolong dikerjakan soal yang ada pada link Google Form di bawah ini ya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.